dari penjelasan Mbak Fuad tadi, derajat ataupun martabat itu lebih bersifat kuantitatif ataukah kualitatif? Kualitatif, kan? Kualitatif. Nanti pada praktek budayanya, apakah seorang lurah itu pasti lebih rendah martabatnya dibanding seorang bupati? Kalau ngomongnya kualitatif. Kalau kuantitatif dia lebih rendah, kualitatif belum. Nah ini tolong setiap kali kita berpikir dinamis ya. Berpikir dinamis, artinya hati-hati loh ya, ini ono kualitas, ono kuantitas ya. Jadi kalau Anda tidak waspada di antara dua ini, kita akan ketipu sama fakta-fakta di sekitar kita, mungkin fakta terhadap atas diri kita sendiri. Oke. Ibu moderator pasti mencatat ini ya. Jadi dinamika antara kuantitas dengan kualitas. Terus pertanyaan saya berikutnya, bedanya apa sih fakta kebun dengan fakta dapur dan fakta warung? Sekarang tadi kita sudah ngomong Bu ya, santen. Apakah Tuhan bikin santan? Tuhan bikin apa? Kelapa. Jadi kalau santan itu fakta mana? Fakta dapur dan fakta warung setelah dimasak. Tapi dia asal-usulnya adalah fakta kebun, yaitu kelapa. Jadi ngerti bedanya. Kalau kelapa itu subjeknya adalah siapa subjeknya? Yang bikin? Tuhan. Kemiri, godong salam, kedelai, Tuhan. Nah jadi jelas ya sekarang, fakta kebun sama sekali berbeda dengan fakta Allah. Tapi mungkin nggak Tuhan yang berkuasa di kebun ini terus berinisiatif manut kelompok? Nah ya. Nah, jelas ya Mas ya? Oke. Yang disebut budaya adalah kelompok disungger, tidak disungger sih, ditenek, dionceki, padoke digawe irus, ya toh? Air kelapanya dipakai untuk menyembuhkan utuhmu mari ngombe oplosan. Gitu ya, kira-kira ya Pak ya. Gitu ya. Terus transformasi dari kelapa menjadi santan ini namanya budaya. Karena itu yang melakukan adalah manusia. Coba contoh nanti, itu jilbab itu asal usulnya dari mana? Bukan nyolong bintika. Maksudnya itu kain. Sebelum itu, oke, sebelum benang. Nah, yang fakta ketuhanan adalah pas, fakta kebudayaan adalah benang dan kain. Itu ya jelas ya. Nah sekarang saya tanya di antara tiga ini, yang kebun yang mana? Nah, jelas ya. Ayo. Konsep tentang martabat itu manusia yang bikin atau tatanan dari Tuhan ketika dia menciptakan manusia? Manusia. Ayo. Jelas ya ilmu yang kita cari ini. Kamu punya martabat apa? Tadi Jafar mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan sebuah konsep tentang martabat dan derajat. Tuhan ketika bikin Adam itu dia bilang apa? Kategorinya kalau Adam ahsani taqwim. Berarti dia martabatnya tertinggi ya Pak. Ahsani taqwim. Jadi konsep martabat atau kita pahami sebagai derajat misalnya di Indonesia, bahasa Indonesia itu pertama-tama konsepnya siapa? Yang bikin siapa? Jadi Tuhan tidak bikin manusia kalau dia tidak juga menyertakan konsep martabat. Benar? Kenapa kayak manusia ketika prinsip tentang martabat? Jadi prinsip martabat itu asal-usulnya dari Tuhan. Kalau Anda sekarang ngomong pluralisme itu pun dari Tuhan aslinya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail
lita'arafu. Jadi pluralisme itu bukan karya kebudayaan dan bukan komitmen politik. Sejak awal Tuhan memang bikin plural segala sesuatu. Dan itu juga jangan diideologikan, tidak usah dijadikan pluralisme, pluralitas. Karena kalau isme dari ideologi Pak, seolah kita yang akan men-set up semua menjadi plural. Loh kalau Tuhan bikinnya tidak plural ya gak apa. Terus kalau dipaksa ngomong plural, awas gak plural. Kalau Tuhan bikin macam-macam ya terserah Allah, Tuhan bikin homogen ya terserah Allah, boleh toh? Boleh toh? Jadi Tuhan itu jangan diatur-atur, diatur itu pun diatur. Nah, tiga ibu itu modiar, gitu ya. Nah, jadi tentu saja masing-masing ada di dapur, ada di warung, ada di kebun sebenarnya. Cuma tergantung faktanya itu fakta tahap beberapa. Tapi kalau dicari titik beratnya, yang paling kebun ini budayanya apa mandirinya apa martabatnya? Sudah ketemu loh Bu ini. Martabat ya? Dengan martabat ini maka manusia mandiri, dan yang disebut mandiri itu adalah dia pegang martabatnya benar yang dari Tuhan itu, supaya ketika dia bikin budaya memenuhi syarat kemandirian dan memenuhi syarat kemartabatan. Benar nggak deh? Iya. Oke. Sebenarnya sudah ketemu Bu, nanti kita bisa lanjut aja, sudah ketemu ini top ada ini top itu tepuk tangan kita kayak alhamdulillah, cuma aku berpakai karena saya tidak sempat sarapan ya Pak. Tadi karena sarapan nguling, tapi bisa bisa susu isuanku. Anu yang semua di malam ya sarapan tutup kini langsung di corona ngarepin karena hari ini. Terus poso, acara main malam ini. Ayo langsung ke lokasi jadi Pak Aidin. Rasa nantiku yang ngombe-ngombe saksi. Tapi memang itu namanya budaya. Jadi naluri dia itu naluri apa namanya, naluri disiplin. Pokoknya urusan seminar sekali lagi soal mangan. Jadi dari setiap komunitas, setiap lingkungan budaya punya titik berat naluri masing-masing. Jadi aku nang Bogor, mahasiswa Bogor, mahasiswa Bandung itu kan alim-alim. Wah, nasib-nasib menegok. Wah, pokoknya jenggot-jenggot menegok. Kalau saya datang, dia nanya, sudah sholat ya? Nagih-nagih sembahyang. Mesin cocok itu Jawa Timur asli. Surabaya, Malang, Jember. Begitu tutup wis mangan ya. Apa ya, ini kan mesra ya. Nah, apa? Pak ini kan saking profesor itu. Iya gitu. Sekarang aku dengan majurin aja, terus kapal kotak lele posisi saya. Setelah setengah jam baru dia punya kesadaran, Cak, kopi apa teh? Itu mantap. Oke, kita terusin ya. Supaya kalian jawabnya lebih banyak, saya terusin. Oke, sekarang letaknya sudah jelas ya, pemahaman faktanya bahwa sebenarnya orang itu paham dan teguh martabatnya dulu, kemudian dia mandiri dengan martabatnya itu supaya budayanya bermartabat. Kalau Anda tidak menyadari akromakum tadi sejak awal, maka nanti outputnya tidak bermartabat. Jadi misalnya menjadi presiden itu urusan martabat apa mandiri apa budaya, itu faktanya. Itu kan fakta budaya tadi. Menjadi presiden, kemantenan, itu kan fakta budaya. Meskipun prinsip nikah itu dari Allah, tapi kan diwujudkan, ono lamaran, ono apa jatuh serah-serahan, apa sih? Oh si setan itu apa? Si setan.
Bening setan, lamaran. Itu kan budayanya. Kalau prinsipnya kan akad nikah dari Allah, kan gitu. Terus dibudayakan ono lamaran, bening setan. Saya tuh mantu Sabran itu ada cakulat juga waktu itu. Udah kendari ngono itu. Wes kemanten di kon pelayan koyo ngono. Jadi begitu mari salaman kalau hadirin kok sing wedok tiba-tiba hilang. Wayu gowo nang omahe. Terus sing lanang kudu goleki di mana istriku. Akhirnya dituturno karo liyane wis disetel ya dramatis baru ke rumah yang dituju kira-kira 300 meter. Waduh ini kalau puakan koyo ngono iki. Sana terus sampai di sana lawang dikunci dari dalam, istrinya di dalam. Jadi itu kewajiban laki-laki itu harus berjuang untuk mendapatkan istrinya. Ada apa? Diomongi apa ya, bojone nggak perlu buka lawang. Akhirnya terus disiapno bundelan duit bulan. Bandeng duit begitu apa bandeng duit pisan tetap gak buka lawang, mau kurang akeh. Dan seterusnya. Tadi itu namanya budaya, ya, budaya. Nah kadang-kadang aplikasi sesuatu menjadi budaya bisa bertentangan dengan prinsip martabatnya, benar nggak? Gitu ya. Jadi tak cerita ini dari supaya tahu nanti kamu harus melakukan apa ya. Kalau kawin nanti bikin upacara seperti itu, ya. Kalau kawin pokoknya bilang sama bapak, supaya beri sama besan. Ya, pokoknya tak mungkin gitu. Niku mas pulau niku kajian nyiapakan gini. Pokoknya aku gak gelem nemoni bojoku, nek gak gelem mlaku dodok 200 meter. Ya apa carane kalau nek ora disiksa bojoku. Sewenang ya. Oke, saya efektifkan ke semester berikutnya. Martabat ini tadi kan Anda bilang kualitatif. Kalau kualitatif itu berarti ada nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar. Kalau Cafuat mengutip Quran tadi kan nilai dasarnya martabat atau derajat manusia itu kan karomah. Jadi orang itu tinggi atau rendah derajatnya kan tergantung atqakum. Betul tak? Jadi tergantung takwanya. Nah, takwa itu abstrak juga. Wah, itu sangat esensial. Harus ada terjemahan-terjemahan ilmu dan budayanya. Nah, gini aja, kita nggak usah angel-angel. Kalau gitu kualitas hidup ini, tadi kan kualitatif ya, martabat itu. Kalau Anda sudah paham nanti budayanya gampang, mandiri ini gampang. Kualitas ini misalnya saya pakai aja wacana dari Sabran. Sabran itu mengatakan Islam itu abad 8 sudah sampai di sini, tapi tidak bisa menyebar karena yang datang membawa Islam itu para pedagang. Nah, pada masyarakat Nusantara pada waktu itu yang paling dipercaya adalah Brahmana, orang-orang yang alim, yang soleh, terserah agamanya apa, pokoknya orang-orang yang dipercaya. Setelah itu baru orang pinter, jadi orang alim atau orang mulia, terus baru orang pinter, baru orang kuat, baru orang kuasa, baru orang kuat, baru orang kaya. Jadi orang kaya itu paling bawah. Nah, karena Islam dibawa oleh pedagang ini termasuk orang kaya. Itu masyarakat tidak percaya. Tapi begitu abad 13-14 yang membawa itu Wali Songo, yaitu para Brahmana dalam pengertian spiritual masyarakat pada waktu itu, maka semua pada masuk Islam. Jadi orang yang boleh dihormati adalah orang mulia, orang berderajat, orang bermartabat. Nomor 2, orang pinter, yang sekarang Anda mengumpulkan Anda di sini kan tujuannya pinter. Dan seterusnya. Sekarang supaya kita tidak kehilangan kontak dengan integritas keindonesiaan Anda dan kemasyarakatan Anda, saya tanya, kalau menurut kamu di masyarakat kita yang tertinggi yang paling dihormati orang apa? Kaya juga. Orang kaya. Padahal 15 abad yang lalu masyarakat kita sudah tinggi derajatnya karena mereka menghormati derajat, bukan menghormati kekayaan. Sementara sekarang
orang yang paling dijunjung adalah orang kaya itu ya tidak cukup deh. Orang kaya itu malah bikin cemburu, mancol, galau mancol. Orang kaya sing gelem kok kayak duit. Iya lewat ya. Sugih kaya apa kan gak ngekei dibanding taek kan omong. Iya kan? Iya, jadi sing gelem kei. Kan bagi pesantren, bupati, calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit lebih banyak. Betul nggak? Kan begitu. Mungkin kampus juga begitu. Coba Jokowi sama Ical sama Prabowo bantuannya lebih besar mana ke kampus ini, umpamanya gitu. Karena kan ukurannya itu. Oke. Jadi menurut masyarakat Anda yang tertinggi adalah orang kaya. Menurut Anda berarti bangsa kita sekarang ini bangsa bermartabat atau enggak? Guru, kira-kira bilang